semuanya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama maknai tentang hal kata yang ada di dalam Al-Quran, yaitu tentang ulil albab. Kita akan sama-sama membahas ulil albab. Hal yang pertama dalam hal pemaknaan kata, yaitu didapatlah kata ulu dan juga kata albab. Albab dimaknai sebagai bentuk jamak dari kata lub atau lubun. Dan memang untuk memahami hal ini cenderung pada pemaknaan orang-orang tasawuf. Jadi ilmunya sudah wah, ya, tingkat ketauhidannya sudah wah. Kita ambil yang simpel saja. Dalam hal pemaknaan ulil albab secara Al-Quran, yaitu dimaknai secara arti yaitu orang-orang yang mempunyai akal atau orang yang mempunyai akal sehat. Dalam hal pemaknaan, kenapa kata albab dikatakan atau diartikan dengan akal? Kenapa tidak langsung saja merujuk kepada kata yang bersangkutan? Kata tersebut yakni al-aqlu atau akil. Misalkan ulul akil, yaitu orang-orang yang mempunyai akal. Dan hal yang perlu diketahui, hal yang pertama, makhluk Allah yang dikaruniai akal manusia, cuma manusia, alhamdulillah. Jadi dalam hal ini ketika disebutkan yakni ulul albab, ya, yang mengacu kepada halnya akal, nah ini berkaitan erat adalah mutlak untuk manusia. Ya Bu, yakin Bu kita manusia Bu? Yakin ya? Yakin, alhamdulillah. Semoga dudu jeleng kena kumpul sing manusia, tapi lahir batinnya ketik adalah manusia. Dalam hal pemaknaan kata ulul azmi, ulil albab ini banyak ragamnya dalam Al-Quran yang menggunakan kata ulul. Tadi diantaranya yaitu ulul azmi, ulul ilmi, juga dikatakan ulul fadli, juga dikatakan ulul basar, juga dikatakan ulil kuat, juga dikatakan sebagai ulil kurba, ya, ulil kurba atau ulil arham yang ada hubungan kedekatan. Dan yang lain-lainnya. Dalam hal pemaknaan ulil albab, orang-orang yang berakal, ternyata ada kesamaan dalam Al-Quran, yaitu dikatakan sebagai ulin nuha. Ya, ulin nuha yaitu orang-orang yang berakal. Yang bagaimanakah orang-orang yang berakal tersebut? Bisa kita maknai, para ibu semuanya. Kita ambil secara pemaknaan umum, yaitu Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai kepada 191. Dikatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Bahwa sesungguhnya khalaqis samawati wal ardi, pada penciptaan, ya, fi khalqis samawati wal ardo, yaitu pada penciptaan atau ing dalem sajrone didadiakene minangka langit kelawan bumi. Dan juga dikatakan wahtilafil laili wan nahar, yaitu bergantinya malam dan juga siang. Dikatakan yaitu la ayatil lil ulil albab. La ayatil li ulil albab. Bahwa sungguhnya ini merupakan menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Dikatakan penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam.
merupakan suatu tanda yang harus difahami oleh kita sebagai manusia secara benar-benar agar kita masuk kepada tingkatan ulil albab. Yang bagaimana ulil albab menurut versi Ali Imran dikatakan di ayat yang ke-191, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang minangka ulil albab adalah orang-orang yang senantiasa yazkurunallah, ingat kepada karsa kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa menzikirkan, zikir. Bu, sering zikir? Ngapain Bapak zikir? Baca doa, wirid zikir, ujung-ujungnya dijalukan. Tentu marah berpuji. Ya, ada zikir mah tidak sebatas itu saja. Zikir itu berarti kan maknanya kalau mengingat. Nggih, ingat kita iku urip, ingat ning alam dunia, ingat ning wong tua. Jadi sajerone wirid, sajerone zikir itu mengingat. Bengen ngalami seneng kok sengsara kenapa? Oh, bengen si kita masih nurut ning wong tua, sekian wong tua langka jadi kita sengsara. Jadi pripun carae ambaran kita seneng mulia maning. Ya, Bu. Ayat itu masih ya. Al-Quran membahas tentang hal penciptaan. Al-Quran membahas tentang masa lalu, yang dimana masa lalu penuh dengan banyak hikmah, sehingga hikmah tersebut diambil oleh kita dan diperjalankan. Sama, Bu. Dulu kita patuh kepada orang tua, hidup kita senang. Orang tua meninggal, tiba-tiba kita sengsara. Maka yang dibutuhkan oleh kita adalah sosok pengganti orang tua. Cari sosok pengganti orang tua, hormati dia. Seperti halnya kita menghormati orang tua, kemuliaan itu akan kembali. Yakin orang? Ya iya. Aja pada laka orang tua terus menon. Cari orang tua angkat. Ya, sosok guru cari. Benar? Hadirkan seorang tua yang dulu menasihati kita. Ya, jika kita salah, kita diarahkan bahkan dimarahi oleh orang tua, dan kita tetap dalam kemuliaan didongakkan terus kena orang tua. Alhamdulillah. Cari hal tersebut sosoknya sampai sekarang. Ya, cari. Ibu sebutlah sudah tua. Ya udah tua. Enggak masalah. Cari orang tua. Beri kudu orang tua sih. Ya, tidak harus tua umure. Ya, sebab yang dibutuhkan oleh orang tua, hal yang terpenting adalah tua pengalamanane. Ya, cari seorang tua. Ya, dapatkan. Raih doanya, raih kemuliaannya melalui mereka. Insya Allah. Di dalam hal ini yang senantiasa menzikirkan, senantiasa berzikir, yaitu hal tentang keallahan, ya, qiyaman wa qu'udan, terus juga wala junub, yaitu dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Ya, junub diartikan berbaring, sebab belum bisa ngapa-ngapain. Junub, nggih. Junub diartikan berarti kita lagi duwe hadas gede atau hadas cilik, nggih, dimaknai dengan menjauhkan. Berbaring, ya aduh, belum bisa ngapa-ngapain oleh kering. Ya. Jadi dimaknai dalam hal ini mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Jadi ingat, mungkin ibu-ibu dalam hal berzikir, ya, ingat ning hal keuripan, ingat ning hal kewarasan. Alhamdulillah, moga-moga tetap didawana umure, dipahi kemuliaan, amin ya. Moga-moga juga dalam hal ini anak-anak sing pada soleh kabeh, amin ya. Nah, dalam hal itu juga ada yang model zikirnya dia tidak pakai bacaan, ada. Tapi dia lebih senang dalam hal berzikir mendirikan qiyamul lail, salat baik. Ya, salat baik terus doa suwise salat hajat, doa maneh, salat maneh terus sampai ngenteni subuh. Tapi ada juga tingkatan,
Ya, orang-orang yang berilmu, dia berzikirnya tidak bacaan, tidak lafaz, tidak juga sholat dalam hal gerakan, tapi dia mikir umat kepribet, ya, masa depan kampung kepribet, ya, sehingga bagaimana besok materi yang akan disampaikan, bagaimana nanti pengajian di sana akan disampaikan, sementara di daerah situ atau di tempat itu terjadi suatu kendala, suatu musibah, difikirkan, ya, ditafakuri, dizikirkan bagaimana caranya. Jadi ada jenis orang yang memang dalam hal berzikir dia senantiasa wirid, ada yang memang sholat, ada yang juga memang memikirkan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan, ya, umat di kepribet. Nah, hal tersebut dilakukan semuanya oleh Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya wiridan, ya sembahyang, ya mulai, termasuk juga mikirakan umat. Nggih. Ya, kita alhamdulillah bagian umatnya Kanjeng Rasul, ya, wirid dan alhamdulillah, ya, daripada melek bengi ngapain konon kah? Ya lumayan wiridan, ya, aja wirid bengi kang ora jelas, ya, usi wiridane warawiri kayak wong edan karane, ya, nurut tontonan, ya. Di dalam hal ini, hal yang pertama adalah yazkuruna qiyaman wa qu'udan ala junubihim. Jadi dia dalam keadaan sehat tetap, dalam keadaan dia lagi lemah, lagi duduk, ya, dalam keadaan dia lagi berbaring, lagi sakit, lagi enggak berdaya pun dia tetap mengingat kersa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingat, dieling-eling, dipelajari apa sih kok diciptakan langit, apa sih diciptakan bumi, kok awan karo bengi giliran kok bisaan, gitu. Ini bukan sesuatu yang memang alami, bukan, memang ini disengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awan kanggo makaya, bengi kanggo istirahat kan ngono. Tapi jamaah setien awan makaya ya bengi makaya. Bagi orang malas awannya turu ya bengi turu. Ya. Kemudian dikatakan wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardi, dan dia dalam hal itu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya. Ibu pernah beli mikirakan kenapa sih udan? Kenapa sih harus ada hujan? Ya, oh udan itu jeung banyu, alhamdulillah. Coba dipikirkan, hujan pertama kali mudun ning alam dunia kepribet. Loh, bisa ini alam dunia ana banyu. Sampai beli bumi mikirakan ngono. Sampai sangendi Bu. Tuh kan? Iya. Bisanya di alam dunia ini, di bumi ini ada air, dari mana? Tuh kan? Dari hujan. Dari mana hujannya? Dari perubahan iklim. Ya, iklim kutub, tropis, subtropis kan, panas, dingin, sedang, segala macam perputaran bumi, terus siang dan malam adanya kelembaban dan yang panas menghadirkan suatu kelembaban tertentu yang pada akhirnya terdapatlah titik-titik air dan disadap oleh awan ning langit pertama. Ya, akhirnya dikumpulkan dan digeserkan ke tempat yang panas, terjadilah hujan pertama di alam dunia. Dan siklusnya seperti itu sampai sekarang, enggak berubah. Siklusnya seperti itu. Ya. Sehingga dari air semuanya bisa hidup. Ya. Kemudian pemaknaan selanjutnya dalam hal Quran surat Ali Imran dimaknai yakni mereka-mereka yang senantiasa menzikirkan Allah, terhadap kersa kuasa Allah, dan juga mentafakuri, bertafakur, memikirkan, pikir, ya, memikirkan sehingga sampai kepada pemikirannya bahwa yang terjadi mereka itu adalah Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi mereka itu para sang ulil albab, ya,
adalah orang-orang yang senantiasa berzikir dan senantiasa bertafakur, ya, sampai kepada ya Rob, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Ya. Selanjutnya adalah Maha suci engkau atau Allah yang mempunyai segala kesucian dan kebersihan, maka peliharalah kami dari azabnya api neraka. Ya Bu. Ya. Tingkatkan dari mulai keimanan, tingkatkan terus sampai kepada ihsan, tingkatkan terus sampai kepada predikat ulil albab. Ya. Di sini memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Sampai adanya rahmat dan pertolongan. Jadi untuk tingkatan ulil albab bukan hanya saja memikirkan dalam hal kiki mangane kepriben, kiki sekolah kepriben, kiki lagi makaya beli, kiki utang ning warungan oli beli. Waduh, ning utang ning kandung bayar. Ya, tapi pikirkan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti sampai kepada akal paham, ya, kersa kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebarokahan. Yakin beribu? Ya, sering saya sampaikan, ya, secara iman kepada malaikat, laksanakan dulu oleh kita tugas-tugasnya malaikat Jibril. Ya, Jibril itu menyampaikan wahyu, menyampaikan ayat, memberikan penjelasan terhadap itu wahyu dan memberikan penjelasan terhadap itu ayat. Malaikat yang selanjutnya adalah Mikail, sing gawa rezeki, sing nyukupin kebutuhan sampai yang sekabeanane. Ya, pinter dikit toligel sugi. Alhamdulillah, sebab orang banyak yang ngejeres sugi dikit, kalau ke Mikail dikit, Jibril tinggalkan pirang-pirang wong sugi sing bakul dadakan, sing mati dadakan. Ya, sing orang ngerasa sugi ye karena apa? Sibuk lurus sugi sampai sugi orang sadar. Ya akhirnya tua mati. Ya orang ngerasani senengnya sugi. Nggih. Ya. Jadi aturan mainnya gampang. Ya, tafakuri ciptaannya, termasuk diri adalah ciptaan, anak juga ciptaan, tafakuri. Ya, renungi, siapkan masa depannya bahwa semuanya tidak ada yang sia-sia. Anak nakal yang orang sia-sia, nggih, laki durung soleh yang orang sia-sia, duwe mertua rewel yang bukan hal yang sia-sia. Bukan, semuanya ada guna dan manfaat. Lu eling dening jadi kita duwe mertua rewel, jadi lulus sabare cukup sama mertua baik, duwe pahala sabare. Ya, bagian kita duwe mertua rewel dan alhamdulillah majikan cije sopan royal, alhamdulillah. Ya. Tokin si wis mertua rewel, ya Bu. Wis mertua lewel di kandang di batu sedulur bahkan di majikan belesana mertuae kalau terjadi batu sedulur majikan sengit sampeane karena mertuae dewek di desa nangku sing gawe rezeki seret. Ya, kita harus sampai ke situnya, agar kita mendapat predikat ulil albab. Ya, mengambil hikmah dan pelajaran. Jadi dalam hal ini yang selanjutnya bisa kita pahami yakni Quran surat Az-Zumar ayat 17 sampai dengan 18. Dikatakan di ayat yang ke-17, walladzina istanabut taghuta ayya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busra fabashir ibad. Dan orang-orang yang menjauhi tagut hukum kan digawe sekarang dewek. Ya, Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan hukum aturan nggih, tapi sampai lawan, sampai nentang. Justru sing dipakai yang dienggo adalah hukum diri, hukum sekarpe dewek konon, atau dimaknai dengan hukum wenang. Ya, wenangnya isun konon. Maka setiap hukum wenang akan kembali kepada hukum wenang. Ya, Anda berwenang untuk menentukan suatu keputusan, silakan. Keputusan itulah yang nanti akan dihisab oleh kersa kuasa Allah Subhanahu
wa ta'ala. Berbeda dengan menggunakan hukum Allah. Ya, engkau sudah ridho, sudah ikhlas, maka yang terjadi pahala dan pahala. Nggih, langka rugiye. Nggih, dudu bae dihisab. Ya, bahkan bonus kabeh sih. Asal jangan kita menggunakan hukum togut. Kemudian dikatakan bahwa tidak menyembah togut dan juga kembali kepada kesah kuasa Allah. Bagi mereka senantiasa adanya busro, kabar, berita gembira. Dan sampaikanlah berita tersebut yaitu kepada al-ibad, kepada hamba-hambaku. Nah, dikatakan hamba-hambaku di ayat yang ke-18, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanu ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka yaitu yang senantiasa yastami'un sing gelem ngrungokna. Ya, mereka abdi-abdinya Allah, hamba-hambanya Allah yang beriman, yang meninggalkan hukum tauhid. Ya, hal yang pertama, orang itu gemar atau senang mendengarkan hukum-hukumnya Allah. Alhamdulillah, dengan duduk di pengajian, dengan duduk di majelis taklim, berarti kita mempersilahkan telinga kita untuk mendengar hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, daripada orang-orang dangdutan kayak dua headset. Ya. Kemudian setelahnya mendengarkan perkataan lalu mengikuti, ya, mengikuti. Fayattabi'una ahsan, mengikuti yang ihsannya. Apa itu ihsan? Ihsan itu hal yang terbaik tapi menurut diri. Ya, beda dengan hak mah kebaikan, kebenaran menurut semua. Beda dengan khair. Khair mah standar. Tapi kalau ihsan sudah diukur, Bu. Nggih. Misalkan perintahnya, wahai orang yang beriman, bersedekahlah, berinfaklah, berzakatlah. Nggih. Nah, kita mendengar sehingga proses mendengar, ya, as-sami atau as-sama diikuti oleh at-ta'at. Jadi sami'an wa ta'atan, mendengar dan juga taat. Oh, siap. Saya akan bersedekah, saya akan berinfak, saya akan berzakat. Siap. Dulu insya Allah kok zakat, ya insya Allah. Zakat kok wajib, jadi nggak pakai insya Allah. Ya, siap, gitu. Kemudian, ya, dalam hal selanjutnya adalah fayattabi'una ahsan, ya, mengikuti hal yang terbaik menurut diri. Oh, kita sih penghasilannya sebulanku mung 1 juta, ya wis. Zakatnya 20.000. Ya, 20.000 sebulan sepisan piraku abot. Hal yang wajib, je. Ya. Lu, oh, bulan Arab kayak bakalnya oleh rezeki nomplok. Ya, gintingan metu 1 juta berarti bulan Arab duwe duit 2 juta. Zakatnya 50.000 berarti konon. Paham? Ya. Diukur aja nilui majikan sih kan kok zakat sebulan 1 juta karena penghasilannya di atas 100 juta per bulan. Lah sampean pengen kayak majikan lah per bulannya 1 juta zakatnya. Wah, ya beli mangan ya sebulan. Ya, Bu. Jadi diukur menurut kesanggupan diri, itu namanya ihsan. Kebaikan yang memang diperbuat ngukur diri. Ihsan. Sehingga dalam hal tatanan iman Islam ihsan, hal yang terakhir ihsan, Anda harus bisa menyesuaikan di diri. Ya, aja gunggungan. Ini sih asal yang penting kesohor bagian tekor. Udah. Ya dulu ihsan karena negosiasi. Ya bunuh diri. Kemudian dalam hal ini
yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya, mereka itulah orang-orang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal, ulil albab. Loh, jadi didengarkan perintahnya, ya, apa isi kajiannya, kemudian ditaati dan diperbuat, diukur berdasarkan kemampuan diri, maka statusnya Anda sudah mendapat petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terkategori kita adalah ulil albab. Kemudian hal selanjutnya kita mengacu terus kepada definisi, ya. Quran surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru, ya, liyadabbaru berarti usai dengan tadabur ayati, ya, ayatihi wal yadzakkara ulil albab atau ulul albab. Ini merupakan sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan kebarokahan, ya. Kitab dengan penuh kebarokahan. Ketika kita membaca kitab tersebut, mengkaji kitab tersebut, ayat tersebut, maka yang hadir kepada kita adalah kebarokahan. Pengen Bu, uripe barokah, rezeki barokah? Pengen ya? Nah, ini barokah tadi rahmat segala macamnya. Maka yang diperbuat adalah agar supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya Allah dan agar supaya mendapat pelajaran, yaitu bagi orang-orang yang berakal. Nah, di sini untuk memperhatikan ayat, ya, dimaknai liyadabbaru ayati. Jadi mentadaburi ayat-ayatnya Allah. Bagaimana sih mentadaburi? Ya, tadabur itu berarti mengkaitkan hukum Allah di Al-Quran dengan yang jelas ada di alam dunia. Quran mengatakan bahwa gunung adalah pasak, ya, menahan goncangan. Lamun jagat laka gunung, bumi oleng, bumi oleng, ora ketek. Yo, ditadaburi, iya bener ya. Bumi gunung pancet. Coba laka bumi, laka gunung kayak ambles jagat, ya, oleng jagat, ya Bu. Bisa pernah mengetahui tentang teori apung benua, teori apung benua. Dunia benua, Afrika, Asia, Amerika, Australia, ya, itu mengapung, kambang di laut. Al-Quran mengatakan seperti itu, ya. Bahwa yang namanya perahu itu seperti hanya gunung-gunung yang besar berlayar di lautan. Kagawe panci di gunung. Lamun tanpa gunung jomplang malik. Nah, kiamat ditandai hal pertama, gunung sakabehna meledak. Sehingga jagat jomplang. Ya. Terkesane langit ning ngesor, bumi kanganan ning dhuwur, jomplang malak-malik. Ya, termasuk kelelep blang. Tuh. Ya. Coba kita mentadaburi, ya. Selain tafakur, tadabur, mikirakan iya, cek kepada lokasi iya. Quran mengatakan bahwa nanti untuk orang yang beriman akan diberikan kepada mereka yaitu surga yang di dalamnya terdapat air yang mengalir di bawahnya. Ya, cek silahkan. Bagi kita orang Indonesia, aneh kan? Ada air yang mengalir di bawah kita. Yo kali, yo wangan, yo kaleng, yo sungai. Nggih. Cemboran timun Bu. Ya. Tapi ini jaga cecer. Durung tentu ada. Dan ini Al-Quran mengatakan sampai akhir zaman. Mungkin kapan waktu ya Indonesia kang subur makmur seperti wayamene bisa jadi hilang banyuwe, hilang kaliye, sehingga Al-Quran mutlak nggak bakal salah, ya. Tapi kita di sana mendapatkan tempat di mana tempatnya adem, ayem,
subur, makmur, gemah limpah loh, jinawi, orang rebutan perbatasan tanah karo tangga orang. Ya iya, wis arepane Amerika, arepane Arab, arepane Indonesia, kakarane rebutan batas tanah umum terjadi pasti. Dudu ning kene ngumpul, dudu ning Amerika ngumpul, nggih. Israel Palestina gara-gara perbatasan tanah. Bener? Ya iya. Sampai perang Laut Cina Selatan ya pada baik. Ya. Iya. Armenia kalau Azerbaijan perbatasan tanah. Ya, wis selagi urip di alam dunia, karena dunia kaitannya karo tanah, ora bakal ucul karo sengketa tanah sing salah mangga engko dikalungaken tanahe ning akhirat ning neraka sing robot ya kan konon. Mending beli ke tanah Bu ya. Iya ta? Ta mending duwe Bu. Lamun duwe kan serobot Bu. Di dalam hal ini tadi tadabbur, kemudian tafakur, termasuk juga adalah zikir. Nggih. Dalam hal selanjutnya, para ibu semuanya, sampai kepada pemaknaan Quran surat Al-Baqarah 269. Yu'til himata ya hikmata may yasa wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakkaru ila ulil albab. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hikmah, bukan sekedar hukum, tapi hukum sudah dipelajari dan bisa diambil hikmahnya untuk diri. Ya, diperintahkan sedekah, ya alhamdulillah lego, wis bisa ngupain. Pada akhirnya Allah membubarkan segala macam bala atau musibah. Alhamdulillah dengan rajin bersedekah, rajin memberi, akeh wong kang ndongakna, alhamdulillah gering ya gage waras, nggih anak ya alhamdulillah idep-idep soleh kabeh alhamdulillah gara-gara akeh sing ndongakna sing bagus ya Bu. Ibadah yang paling afdol nggih dilakukan oleh sekabeh manusia, Arab cilik, gede, tua, non Islam, apan Kristen, apan kafir sekalipun, ya, yang paling afdol siji sedekah. Wong kafir beli salat, nggih, wong kafir beli salat, beli syahadat, beli haji, beli puasa, nggih. Beli masalah kan? Wong kafir nggih. Tapi mereka bisa melaksanakan sedekah, melaksanakan membantu, memberikan bantuan, menyumbang. Mereka dermawan. Duh. Ya Bu. Hal yang gampang. Dan itu meraih kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala sangat mudah dari dermawan atau dari bersedekah. Ya. Orang kafir, ya, mereka bersedekah, sebutlah ngupai, ngebantu bantuan, ada korban longsor, ada korban banjir, ya. Mereka membantu, hanya membantu, melas cek. Iki li, los kanggo tuku beras, iki los kanggo dedangdan, nggih. Wis, tanpa punya pikiran lain kan? Yakin? Wong kafir. Ya Bu, coba bandingkan wong Islam, ya. Siji juga pemikirannya, oh ini adalah perintah, ya. Keloro ya harus cakupai melas, ya. Ketelu pasti atau menawai oleh pahala, kakek pakar pikir, sehingga lalu balapan sugi dongak kamenang ya wong sejen. Wong Islam dewek kakek pakar pikir, kalau mau nyumbang semene pahala oleh pira ya. Kok kira-kira kita abdol beli ya, kita mau nyumbang tapi kurang ikhlas cak. Loh, kakek pakar pikir wong Islam. Jadi mulane wong Islam kemajuannya, kemuliaannya telat. Ya, lebih balap wong kafir. Ya, perintah Gusti anggap menjadi perintah diri, laksanakan selesai. Di mana itu sudah sebuah perintah, ya. Di mana itu dimaknai adalah suatu ibadah, sudah satu paket dengan yang namanya pahala. Orang paling dipikir-pikir, laksanakan kebaikan kebagusan, ada pahala di situ. Ajang itu juga pahala.
Ya. Jadi balapan tipu. Pengen balapan sugi? Ya iya. Penuh keikhlasan, penuh keriduan. Ngupai anak yatim ngupai baik, ngupai fakir miskin ngupai baik. Konon ya. Wis lillahi taala. Allah itu pasti kang weni kersa kuasa weruh lan ngrungu. Ya, weruh ning kebutuhan sampeyan, krungu ning donga sampeyan bengi dan weruh. Ya, bisa ngomong nih, ya Allah moga-moga dengan sedekah ini nanti saya disembuhkan. Weruh siralai gering weruh. Ya. Kinsin. Sedekah niatnya diarahkan kepada sesuatu moga-moga jegeringe je waras. Padahal Gusti wis nyatakan kanggo sekiki rezeki yang lebih gede. Lo nemu duit 10 juta misalkan. Tapi karena sing dijaluk ya waras, ya wis cek waras. Duit 10 juta ditemu nang wong. Ya, makanya dalam hal ini pelajarannya jangan membatasi rahmat. Nggih, jangan membatasi kebarokahan menurut versi diri. Pengen anu ya Gusti, pengen anu ya Gusti. Manusia boleh berencana, Allah yang menentukan. Ya, pastikan kita connect, sambung dengan ketentuannya Allah. Jangan pernah ada kita keinginan, jangan pernah kita punya hawa keinginan, apalagi dibarengi dengan nafsu hawa nafsu. Ketika hawa dan nafsu bergabung jadi syahwat. Ya, apa itu syahwat? Keinginan yang menggebu-gebu ke kudu. Onon kalau jarang baik konon ana syahwat. Ya. Jadi berbuat kebaikan, terus ikuti alur kebaikan, nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan segala sesuatu yang terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam hal ini pemaknaannya bahwa Allah menganugerahkan hikmah, yakni dalam hal memahami Al-Quran dan juga As-Sunnah, sebutlah dalam hal beragama, dalam hal berkehidupan, yaitu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ya ilmu hikmah atau al-hikmah, sesungguhnya bahwa dia adalah faqad utiya khairan katsira. Mereka sudah dianugerahi suatu yang memang banyak dan luar biasa. Ya, karena tidak semua orang bisa dalam hal mempelajari hukum dan mengambil hikmahnya. Banyak orang yang tahu hukum, bahkan hafal hukum, tapi dia tidak bisa mengambil hikmahnya. Dimaknai kalau pinter keblinger, ngerti jari dewek baik, tapi orang pernah diinggo karena hikmahnya dia nggak sampai. Ya, karena dia mentok di situ, sibuk untuk menghafal, sibuk untuk mencari popularitas. Ya, cirinya orang yang ngerti terhadap hikmah, dia mempunyai pengikut, punya santri. Ya, yang memang diajarkan hikmahnya dan santri tersebut melaksanakan, sehingga terjadilah proses rehabilitasi atau perbaikan demi perbaikan dalam hal berkehidupan. Ya, bahwa sungguhnya dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak, dan hal itu wa ma yazakkaru ila ulil albab, dan semua itu tidak akan bisa diraih, tidak akan dapat diambil pelajarannya, ya, ila ulul albab, terkecuali oleh orang-orang yang sudah dikaruniai, yang sudah mempunyai akal. Manusia sudah diberi akal, termasuk juga pikiran, termasuk juga kewarasan, digunakan untuk mencerna hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala, diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perintah Quran dan sesuai dengan ukuran diri, maka hakikatnya Anda ulul albab. Ya. Jadi tadabbur, terus juga ada tadzakur, tafakur. Ya, laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Quran surat Yusuf ayat 111. Ya, dimaknai di surat Yusuf yang ayat ke-109-nya dikatakan
waladalul akhirati khairul lil ladzina taqaw afala taqilun. Ya, sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memikirkannya? Taqilun dari kata akil, akal. Ya, memikirkan, memahami termasuk juga adalah akal. Jadi menggunakan akalnya untuk media berpikir sampai kepada faham, ya, sampai kepada bisa mengambil hikmah. Selanjutnya apa? Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ibroh. Apa itu ibroh? Pelajaran. Nabi Ibrahim berarti yang banyak pelajaran untuk kita. Ada pelajaran pada diri beliau, ya. Dan pelajaran itu luas. Ibrahim, nggih, ya Bu. Ingkang disambat ning wayah salat, wayah duduk ning tasahud, nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Muhammad karo keluargae kan Ibrahim karo keluargae wis cukup pun gorong nabi. Ya, Ibrahim bapaknya tauhid, ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah Muhammad untuk mengadopsi ketauhidannya dari Ibrahim. Dilaksanakanlah apa yang dimaknai dengan khitan, sunat, nggih, pernikahan, hijrah, termasuk juga adalah prosesi haji, kurban, nggih, syariat Ibrahim, pelajaran. Jadi jenisnya diperbuat, dipigawe. Ibrohnya Ibrahim ibadah zohir, ibadah badan. Ya, jadi kalau kita mengadopsi pelajarannya Rasulullah Muhammad dan pelajarannya Rasulullah Ibrahim, yang terjadi adalah mendahulukan, yakni perbuatan yang sekiranya maslahat dan meninggalkan hal-hal yang mudorot. Ya Bu? Iya. Cek dalam hal ini Rasulullah Ibrahim dan juga Rasulullah Muhammad dalam hal menghadapi kaumnya, nggih, susah, bahkan menindak ke segala macam. Rasulullah Muhammad dikutuki, Nabi Ibrahim sampai dibakar. Apa yang terjadi? Demo. Orang kan hijrah, lunga sang negeri kuat. Nggih, gawe KTP anyar. Ning jaga sejen. Paham? Nggih. Ya. Nabi Ibrahim ada penghalang dalam hal keimanan, kesel bae ning bapane. Ya, termasuk juga adalah istrinya Nabi Ibrahim. Ya. Siti Sarah kesel bae ning mertuae ning bapak Ibrahim. Mendem kesel orang anak-anaki. Orang bisa hamil, begitu meninggalkan negeri Irak, nggih, negeri Persia, pindah ke negeri Mesir sampai kepada Kesab, nyaman uripe. Lho, nyaman uripe sampai duweni anak yaitu Ishak. Nggih, yang sebelumnya didahului dengan pernikahan dengan Siti Hajar, nggih, lahirlah Ismail. Yang tadinya kesel karo mertua, tiba-tiba kesel karo maru. Cemburu. Ya, timbul. Wah, Rabi nome ayu, masa kita beli ayu, Rabi nome ganjen, masa kita beli ganjen. Ada semangat di situ. Akhirnya subur dalam hal segi hormon dan bisa untuk hamil oleh kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dimaknai dengan wa kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada qasas kisah-kisah, cerita-cerita para nabi terdapat ibrah liulil albab, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Qur'an bukan sekadar cerita, bukan hanya cerita, itu merupakan yang sudah terjadi dan itu adalah fakta zaman dulu. Dikisahkan kembali kepada kita, dudu dongeng. Ya, ada pelajaran. Ya, ini anak gue watengan didongai jadi pituan yang ngupati je. Salah siji adalah doa Nabi Sulaiman, doa Nabi Yusuf, kayak ya. Nabi Sulaiman sugih hebat segala macam karena warisan, Mak.
Iya beli. Karena warisan. Sembapane, bapane itu raja gede, ya penguasa besar, penguasa kaum, penguasa jagat, hebat, sakti dan segala macamnya. Ya, sampai akhirnya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Zabur. Nggih. Nabi Daud ngarang dewek, nulis dewek buku hikmah diarani apa? Mazmur. Diwarisakan Zabur karo Mazmur di Sulaiman, sak kerajaane, sak kekuasaane. Nabi Sulaiman mampu sanggup siap untuk merawat itu harta tinggalan wong tuae. Sampeyan mongkon anak dari Sulaiman, sampeyan itu juga warisannya apa? Awas nih, ini mempelajari kisah kenabian, ya, kisah nubuat, nabawi, ya, sirah nabawi, gitu loh. Lihat pelajaran Nabi Yusuf, duduk sekedar hebat, duduk sekedar ganteng segala macam, pelajari orang tuanya, ya. Nabi apa? Orang tuanya Nabi Yusuf, Nabi Ayub, ya. Rabi itu beli siji. Ternyata dalam hal ini Nabi Yakub, terlalu memanjakan Yusuf, menspesialkan Yusuf, apa-apa Yusuf paling bagus dewek, paling ganteng dewek dari istri yang dicintai, sehingga menimbulkan kecemburuan bagi anak si sejene, sehingga dibully terus Yusuf. Hati-hati metode pendidikan, aja kan ngalem nih salah sewiji anak, lamun ngalem kudu kabianane, iku arane Anda mempelajari sirah nabawi, mendapat kisah keteladanan dari para nabi, qasasihim ibratun, ya. Kisah-kisahnya jadikan pelajaran, diaplikasikan dalam kehidupan. Anda termasuk ulil albab. Ya. Nah, dalam hal ini lanjut kepada pemaknaan hal yang setara pemahamannya dengan ulil albab, yaitu ulil nuha. Bisa kita maknai Quran surat Toha. Kita ambil salah satunya. Dimaknai kulu, ya, makanlah, warau an'amakum, dan gembalakanlah hewan-hewan ternakmu. Inna fi dzalika la ayatil li ulil albab. Karena sungguhnya pada yang seperti itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, ya, ulil albab, ulil nuha. Ya, diulangi, qulu war'am an'amakum inna fi dzalika la ayatil li ulil nuha. Diartikan orang-orang yang berakal, orang-orang yang mempunyai pemikiran. Ya. Ini unik. Ulil albab orang yang berakal, ulil nuha orang yang berakal. Bedanya di apa? Ulil albab itu untuk melaksanakan, ya, untuk mencontoh, untuk ibroh, termasuk juga tafakur, tadabur, tadzakarun. Nggih. Nah, dalam hal pemaknaan ulil nuha, apa sih nuha? Nuha itu berpemaknanya adalah nahi. Nahi itu menolak, menentang, meninggalkan, membuang. Amar ma'ruf nahi mungkar, ya, memerintahkan, menyerukan yang ma'ruf dan menolak, membuang, memusnahkan yang mungkar. Nahi itu berarti menolak. Jadi ketika hal yang tidak sesuai sampai kepada dirimu, ya, buang. Ketika sesuatu yang susah menurut dirimu, buang. Ya. Jangan sampai Anda mempelajari sesuatu, ternyata hal tersebut membingungkan keimananmu, menggoyahkan keimananmu, buang. Ya, walaupun itu hukumnya Allah, ya, tapi jika membuat Anda bimbang dalam beragama, buang hukumnya, tinggalkan majelisnya. Gitu. Karena nanti kedepannya Anda akan terdoktrin. Sebab hal yang seperti itu, ketika Anda berguru kepada seseorang, tapi Anda bingung, pusing, rudet, ruwet, yang terjadi gurumu bukan mursyid. Tinggalkan orangnya, tinggalkan majelisnya tanpa mencela, ajak meledek, ajak ngecek, ajak uan-uan jabat. Ya, pindah guru, pindah majelis, wis idep. Paham? Sebab guru yang mursyid tidak akan meninggalkan tanda tanya kepada santrinya, kepada murid-muridnya, kepada jamaahnya. Semuanya jelas. Bisa dipahami, Bu?
Bisa? Bisa menjadi ulil albab? Insya Allah. Semoga dalam hal ini dengan ketaatan dan kepatuhan, mendengar dan juga ketaatan, semoga segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, dalam hal ini sudah hampir 2 jam setengah ya, saya cukupkan penerangan dan penjelasan ya. Semoga kita dalam hal ini ada keberkahan dan karomah serta rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca ulul kitab suratul Fatihah. Bi barakati wal karamatil bi suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.